Puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu Saudara, salam semuanya. Saya percaya kita semua diberkati oleh Tuhan, semuanya sehat-sehat karena kita punya Bapak yang setia ya, yang luar biasa. Oke, malam hari ini kita akan langsung membahas materi yang akan kita bahas malam hari ini. Temanya adalah waktu Tuhan ya. Saudara ingat ya, ada lagu yang mengatakan waktu Tuhan pasti yang terbaik ya. Banyak orang berbicara tentang waktu Tuhan, ya, waktu Tuhan, ya. Nah, orang punya istilah keren tentang waktu Tuhan, yaitu tentang kairos, ya, atau waktunya Tuhan. Walaupun banyak orang banyak berbicara dan mengerti ada yang namanya kairos atau waktunya Tuhan. Tapi dalam penerapannya, penerimaan tentang adanya waktu Tuhan itu jarang diterima. Ya, buktinya begini ya. Tuhan, kami tahu kadang dalam doa itu, waktumu adalah yang terbaik, yang waktumu itu adalah waktu yang tepat. Engkau tak pernah terlambat, engkau juga tak pernah terlalu cepat untuk menolong saya. Ya. Tapi saudara, kadang-kadang itu ada ngototnya kan. Tuhan, kalau boleh besok, ya, jangan lama-lama, gitu ya. Ngerti nggak saudara maksudnya? Ya, tetap ada unsurnya itu loh. Ya, waktu Tuhan itu adalah waktu yang tepat. Waktu Tuhan itu tak pernah terlambat, waktu Tuhan itu tak pernah terlalu cepat bagi kita, betul? Nah, kalau kita ngerti bahwa ada yang namanya waktunya Tuhan, ya, oleh sebab itu kita harus mulai memahami tentang waktu Tuhan tersebut. Amin. Nah, untuk mengerti, malam hari ini kita akan langsung belajar tentang waktu Tuhan tersebut. Nah, saudara, Alkitab mengatakan bahwa segala sesuatu itu ada waktunya. Ya, segala sesuatu itu ada waktunya. Ya, kalau Anda membaca di dalam kitab Amsal, Pengkhotbah, di situ Salomo itu banyak mengatakan tentang adanya waktu, ya, bahwa di bawah kolong langit ini segala sesuatu ada waktunya. Kalau kita mengerti bahwa di bawah langit ini segala sesuatu ada waktunya, harusnya ya Allah Bapa katakan manusia itu harus belajar untuk menyesuaikan diri dengan program dan planningnya Tuhan, ya. Bukan memotong dan mengambil jalan pintas semaunya sendiri, ya. Nah, saudara, ini yang saya ungkapkan tadi, ya, dalam pembukaan atau prolaks tadi, bahwa ya kita harus belajar menyesuaikan diri dengan apa yang namanya planningnya Tuhan. Tuhan itu punya rencana, Tuhan itu punya plan dalam setiap kehidupan kita. Mata Tuhan itu tak pernah lepas dalam kehidupan kita. Ya, mungkin banyak orang berpikir Tuhan itu kan satu, ya. Bagaimana dia bisa mengawasi miliaran orang yang ada di muka bumi ini? Nah, saudara kita tahu ya, Tuhan itu omniscient, ya, omnipresent, ya. Nah, omnivision, dia maha tahu juga. Bagaimana caranya? Ya, dengan kapasitas yang ada di dalam diri Allah, ya. Tuhan itu mampu untuk melihat seluruh detail dalam kehidupan kita. Menit lepas menit, detik lepas detik, jam lepas jam. Dia tahu apa yang sedang terjadi di dalam kehidupan kita. Apa yang sedang Anda alami, dia tahu semuanya. Ya, daripada kita ini kadang-kadang kan nanya sama Tuhan ya, dalam doa, Tuhan, kenapa gitu, ini terjadi gitu ya. Apakah engkau tidak mengetahui bahwa aku sedang mengalami seperti ini? Nah, sekarang kita mulai menangkap Tuhan, ya, engkau tahu apa yang sedang saya alami ini. Semua peristiwa yang terjadi dalam kehidupanku ini tak pernah lepas dari plan, ya, rancanganmu. Engkau punya rancangan dalam segala peristiwa yang saya sedang hadapi itu, ya. Jadi saya kalau konseling, ya, beberapa orang yang datang
minta konseling, lalu selalu saya dasari dengan Roma 8 ayat 28. Hafal ya bunyiannya gimana? Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan ya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Ya. Banyak orang kadang-kadang kenapa harus datang kepada seorang hamba Tuhan atau konselor? Ya. Karena mereka tidak tahu kenapa sesuatu terjadi di dalam kehidupannya. Lalu coba untuk bertanya pada Tuhan, dia nggak mengetahui jawaban Tuhan, lalu minta dalam tanda kutip ya minta tolong kepada hamba Tuhan ya. Lalu apakah sebenarnya yang Tuhan ingin kehendaki dalam kehidupanku ini? Ya, saudara, pasti ada rencananya Tuhan. Mungkin Anda ya, ketika diberi ayat itu, ya saya tahu tentang waktu rencana Tuhan, segala sesuatu bekerja sama untuk mendatangkan kebaikan. Tapi kenapa lama seperti ini? Sampai kapan ini harus terjadi di dalam kehidupan saya? Nah, kalau sudah ngotot seperti itu, nah saya sodorkan satu istilah tadi ya, bahwa waktu Tuhan itu waktu yang terbaik. Tuhan punya waktu tersendiri, ya caranya sendiri untuk menolong. Kapan waktunya? Itu yang terbaik ya untuk Anda. Ya. Apakah Tuhan nggak bisa dipercepat? Bisa dipercepat. Kalau Anda ngotot, akhirnya Tuhan mempercepat prosesnya. Ya, tapi hasilnya nanti nggak akan maksimal biasanya. Tapi kalau kita mau nurut plannya Tuhan, semua yang dikerjakan oleh Tuhan itu nanti buahnya adalah sempurna. Amin. Yuk kita lihat dulu satu ayat di dalam Pengkhotbah. Ya, Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Baca sama-sama ya. Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit itu ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam dan seterusnya. Nanti Anda boleh baca kelanjutannya ya. Nah, langsung lompat ayat 11-nya ya. Nah, di sini perhatikan. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Itu yang diamati oleh Raja Salomo. Ya, banyak orang itu nggak mengerti, ya, nggak bisa tahu tentang apa yang sedang dikerjakan oleh Allah menurut waktunya Allah itu. Manusia nggak mampu untuk menyelami cara kerjanya Allah itu loh. Ya, nah kita mulai belajar di sini. Ya, bahwa segala sesuatu nanti kalau itu menurut rancangan dan plannya Allah. Pengkhotbah 3 ayat 11 tadi katakan, ia akan membuat segala sesuatu itu indah pada waktunya. Waktu siapa? Waktunya Tuhan. Tapi kalau Anda potong, ya Tuhan Anda paksa untuk menyelesaikan hari ini, ya, padahal mungkin Tuhan belum mau menyelesaikan hari ini, dan akhirnya selesai juga, hasilnya indah atau tidak? Hasilnya indah atau tidak? Mungkin Anda melihat ada way out di dalam hidup Anda. Tapi itu belum tentu indah. Ya, mari saudara kita mengerti ya, bahwa apa yang diperbuat oleh Allah di dalam kehidupan kita, menurut ukuran waktunya Allah itu, dia mau mengerjakan segala sesuatu di dalam kehidupan kita yang memiliki nilai indah pertama. Ya, yang kedua memiliki nilai kekal, ya, ada nilai kekal dalam kehidupan kita ini. Nah, mulai belajar ya, menyesuaikan waktunya Tuhan dalam kehidupan kita ini. Nah, lanjut. Ayat 14-nya sekarang, perhatikan. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Perhatikan ya.
Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Jadi kalau kita gabungkan, saudara ya, Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai 2 ini, ya, penulis Pengkhotbah itu Salomo ini mengatakan bahwa segala sesuatu di bawah langit itu ada masanya. Ada waktu lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu menanam, dan ada waktu untuk mencabut atau menuai yang ditanam itu. Ya. Lalu ayat yang ke-11, bahwa apa yang dikerjakan oleh Tuhan itu ujung-ujungnya indah di dalam kehidupan kita. Ya. Tapi di sini kita dituntut untuk kita bisa menyelami pekerjaan yang dilakukan oleh Allah di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Nah, oleh sebab itu 14 ini kuncinya. Ya, kuncinya di sini. Salomo itu menegaskan, memberitahu kepada kita semuanya. Dia berkata dengan tegas, aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selama-lamanya. Jadi ini merupakan statement ya, merupakan satu kesimpulan yang dibuat oleh Raja Salomo. Dia tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah itu akan tetap ada untuk selamanya. Tadi sudah saya katakan memiliki nilai kekal. Dan itu tidak dapat ditambah atau dikurangi. Jadi jangan pernah ya, untuk menyelami waktunya Allah ini, jangan menambah atau mengurangi tentang waktunya Tuhan itu. Walaupun mungkin Anda merasa ini kepepet, ya, jangan kurangi. Tuhan, aku tahu bahwa waktumu itu yang terbaik, engkau akan membuat semuanya indah pada waktunya. Kenapa Allah lakukan itu? Nah, kesimpulan berikutnya yang dikatakan oleh Salomo, Allah berbuat demikian ternyata supaya manusia itu takut akan Dia. Ya. Nah, apa artinya takut akan Dia? Takut akan Dia itu artinya kita menghormati Tuhan. Ya. Menghormati keputusannya Tuhan. Menghormati cara Tuhan bekerja. Ya. Banyak orang Kristen tuh kadang-kadang sok lebih pinter daripada Tuhan. Dia minta tolong kepada Tuhan, nanti kalau sudah berdoa, berdialog dengan Tuhan, lalu dikte Tuhan, Tuhan caranya begini loh, lakukan begini loh. Ya, jadi Tuhan itu didikte untuk melakukan ini menurut pola atau cara manusia itu sendiri. Ya, itu kebanyakan seperti itu. Kenapa banyak orang melakukan seperti itu? Karena mereka kurang memahami tentang waktu Tuhan tersebut. Amin. Nah, Bapak katakan begini. Hari-hari ini, banyak orang yang ingin cepat dapat menjadi pelayanku. Nah, ini bukan cerita tentang masalah. Tapi sekarang tentang orang yang pengen cepat-cepat jadi hamba Tuhan. Ya, hari-hari ini banyak orang yang ingin cepat dapat menjadi pelayanku. Sementara mereka menganggap sistem yang engkau kembangkan lambat dan memerlukan waktu lama untuk memulai pelayanan mereka ingin cepat bereaksi, ya, beraksi. Nah, saudara, banyak orang membuat satu program, ya, satu program singkat, ya, training 3 bulan, lalu dilepas orang itu jadi hamba Tuhan gitu ya. Nah, padahal modalnya juga belum ada sama sekali. Kadang-kadang ada juga nih sekolah-sekolah Alkitab itu ya, yang hanya seminggu 1 kali hari Sabtu gitu ya. Nah, karena mereka hari Senin sampai Jumat kerja. Nah, hari Sabtu toh gitu ya. Nah, nanti pokoknya bisa menyelesaikan SKS gitu ya. Nah, itu program kuliahnya seperti itu, lalu diwisuda. Lalu dapat gelar ya. Dengan cepat seperti itu. Ya. Nah, mereka hanya diisi dengan pengetahuan-pengetahuan ya, yang kadang-kadang juga asal sumbernya dari mana juga kurang jelas juga dengan karena waktu yang terbatas seperti itu, ya. Lalu mereka sudah jadi punya gelar seperti itu dan mulai diterima di kalayak gitu ya, mulai melayani ke sana kemari dan situ.
Tapi saya lihat sudah kualitasnya beda. Ya, saya bukan mengagum-agumkan sekolah Alkitab saya dulu, tidak. Ya, sekolah Alkitab saya itu dulu termasuk ya boleh dibilang kayak kuno sedikit gitu loh ya. Jadi masuk asrama 8 bulan yang ada di sana gitu ya. Lalu tahap kedua dan berikutnya dan situ. Kelihatannya banyak waktu yang harus terbuang di sana ya. Tapi saya melihat orang-orang yang nyemplung seperti itu ya, bukan hanya diberi arahan atau dapat pengetahuan tentang ilmu-ilmu Alkitab atau teologi ya, tapi dia juga dibentuk ada di situ, ngalami Tuhan bersama ya. Jadi sebenarnya masuk asrama ke situ itu gitu, itu supaya orang itu ketemu Tuhan gitu loh. Ngalami Tuhan sambil dibina, diawasi oleh ibu asrama atau bapak asrama. Ya, apa yang mereka dapat? Pengalaman apa? Ketika mereka ini bersama dengan Tuhan, ya. Nah, hasilnya saudara, mereka lebih tahan banting biasanya ya. Lebih tahan banting dan motivasinya lebih murni ya dibanding dengan mereka-mereka yang tak pernah mengalami, punya pengalaman waktu dengan Tuhan. Karena mereka pengennya praktis, pengennya cepat, cepat pengen jadi hamba Tuhan, you know? Cepat pengen jadi hamba Tuhan. Nah, saudara, orang-orang yang pengen menjadi hamba Tuhan, you know, mereka harusnya punya waktu, punya pengalaman hidup dengan Tuhan, betul? Pengalaman hidup dengan Tuhan, ya. Nah, saudara, nanti dalam seminar, you know, bulan depan, you know, saya akan bicara tentang amanat agung. Ya, saya nggak bahas malam hari ini, nanti nggak surprise ya. Nah, saya mau bicara tentang siapa sih dan bagaimana orang bisa mengerjakan amanat agung itu. Ya, kenapa mereka bisa menjadi saksi? Ya, orang yang menjadi saksi itu mereka yang tahu kebenarannya, betul? Dia tahu kasusnya, sehingga dia dipanggil untuk menjadi saksi, untuk memberikan kesaksian itu. Dia punya pengalaman, kalau kita mau memberitakan tentang Tuhan, Anda harus kenal Tuhan, Anda harus mengalami Tuhan di dalam kehidupan Anda. Betul? Dalam kehidupan kita ini. Jadi, butuh waktu. Ya, maksud saya gini loh, ya, bukan berarti berapa lamanya, bukan itu. Kalau orang tak pernah mengalami dengan Tuhan, ya, nggak punya waktu bersama dengan Tuhan, nggak kenal dengan Tuhan, lalu terjun, lalu menjadi seorang hamba Tuhan, ya, apa yang diberitakan? Konsep-konsep pribadinya saja, betul? Tuhan itu sesuatu yang diteorikan, Tuhan itu sesuatu yang dianggap bisa diterima dengan kalayak. Dia coba olah seperti itu. Tapi kalau ditanya, ya, apakah engkau sudah berjumpa dengan Tuhan? Apakah engkau punya pengalaman dengan Tuhan? Kebanyakan tidak. Ya, kebanyakan tidak. Itu yang Allah Bapa katakan di sini. Hari-hari ini banyak orang yang ingin cepat dapat menjadi pelayanku, ya. Sementara saudara, di RTM ini ya, kita lihat ada standarnya ya. Siapa yang boleh mengajar, siapa gini, kita coba awasi ya lah, dan kita coba bimbing, bina, apakah mereka itu sudah layak, pantas atau tidak. Kadang-kadang, kenapa sih mesti begitu? Ya lah, banyak orang kadang-kadang protes, ya. Kan aku sudah ngerti, ya. Tapi pengalamannya dengan Tuhan sudah atau belum? Itu kadang-kadang yang kita pengen tahu juga, ya. Hidupnya dengan Tuhan bagaimana dan sebagainya. Nah, saudara, proses seperti ini kadang-kadang dianggap sangat lambat oleh mereka yang ingin cepat beraksi dalam menjadi hamba Allah tersebut. Nah, Allah Bapa tegaskan di sini, itu tidak boleh jadi, ya. Para hamba Tuhan yang melompat cepat akan cepat pula jatuh kembali. Perhatikan ya. Hal itu tak boleh jadi seperti itu. Para hamba Tuhan yang melompat cepat akan cepat pula jatuh kembali. Nah, di sini Bapak berpesan, biarkan waktuku yang mengontrol mereka. Ketika mereka sudah waktunya untuk bereaksi, ya, nanti Tuhan akan bilang, ini saatnya engkau pergi, lakukan sesuatu. Nah, di sini Bapak katakan waktu adalah faktor penting dalam sebuah
pertumbuhan. Amin. Nah, waktu adalah faktor pematangan dalam kehidupan seseorang. Aku tidak akan membuang-buang waktu yang tidak perlu. Jangan khawatir tentang hal itu. Aku adalah Allah yang bijaksana dan tidak pernah melakukan kesalahan. Dan aku tahu waktuku dengan sempurna. Ya, jadi kalau Tuhan kadang-kadang belum mengizinkan, masih belum diloloskan untuk beraksi sebagai hamba Tuhan, bukan berarti Allah itu mengulur-ulur waktu, menunda-nunda seperti itu. Tidak, ya. Bapak dikatakan, aku adalah Allah yang bijaksana, ya, tidak pernah melakukan kesalahan. Aku tahu waktuku dengan sempurna. Amin. Dengan sempurna. Nah, terus satu lagi, saudara. Contohnya ini. Allah Bapak memberikan contoh tentang Tuhan Yesus ini, ya. Ketika anakku masih bayi bersama Maria dan Yusuf, yang dimaksud Tuhan Yesus, aku tahu bagaimana harus menyuruh mereka melarikan diri dari Israel dengan terburu-buru pergi ke Mesir untuk menghindari pembunuhan bayi oleh Herodes. Nah, saudara, coba kalau Anda perhatikan tentang kisahnya Tuhan Yesus itu, ya. Ketika Tuhan Yesus lahir, Herodesnya marah, bukan? Herodesnya marah. Ada orang yang pernah nanya sama saya begini, Pak, apakah Allah itu nggak bisa bikin pagar api? Sehingga Tuhan Yesus itu nggak ketangkep oleh Herodes dan tentara-tentaranya seperti itu. Kenapa harus lari ke Mesir dulu? Nah, kenapa, saudara? Nah, ini pasti ada sesuatu yang Tuhan inginkan, betul? Bukan masalahnya Allah itu nggak bisa melindungi anaknya di muka bumi dari ancaman Herodes kala itu. Ya, memang Yesus harus disingkirkan dulu ke Mesir. Ya, nah, untuk menggenapi nubuatan yang mengatakan bahwa anakku ku ambil kembali, ku panggil kembali dari Mesir, betul nggak? Nah, itu siapa yang dimaksud? Ya Yesus, ya nggak? Yesus harus pergi ke sono. Bukan karena Yesus ketakutan, itu tidak sebenarnya. Bukan Allah itu nggak mampu untuk melindungi Yesus kala itu, tidak. Tapi karena adanya skenario yang harus digenapi oleh Tuhan Yesus, makanya ya, hal yang terjadi ketika Herodes ngamuk itu dijadikan satu kesempatan untuk menggenapi apa yang harus dilakukan oleh Tuhan Yesus. Yesus harus lari ke Mesir, ya. Dan dari Mesir dia balik lagi, ya. Ketika didengar Herodes sudah mati, Yesusnya balik ke Yerusalem kembali. Lah, sekarang saudara, ya, di lain pihak, saudara, nih, ketika anakku sudah siap melayani, nah ini contoh Tuhan Yesus lagi, ya. Aku tidak terburu-buru menyuruh anakku untuk melakukan apapun sampai waktu yang tepat datang. Seperti ketika ia mengubah air menjadi anggur, ya. Nah, saudara, kita lihat Tuhan Yesus ini, dia tahu betul tentang waktunya Bapak. Ketika Yesus ada di perkawinan di Kana, ya, ibunya datang kepada Yesus, "Nak, tolong mereka kehabisan anggur, ya. Tolong mereka." Apa jawaban Yesus, saudara? "Ibu, ya, waktuku belum tiba." Ya, waktuku belum tiba. Ya. Tapi Maria bilang begini, ya, dia nggak bantah, dia nggak merengek-rengek lagi kepada Yesus, enggak, ya. Dia datang kepada pelayan, lalu Maria bilang kepada para pelayan itu, "Nanti apa saja yang diperintahkan oleh Yesus, lakukan ya." Ya, lakukan ya, ya. Nah, setelah itu Yesus menghampiri
pelayan yang habis diomongin sama Maria tadi. Lalu Yesus memerintahkan sesuatu untuk mengisi tempayan itu dengan air, lalu mencedoknya, disuruhlah untuk dibawa, ya, air yang dicedok itu dibawa kepada pemimpin pesta. Ketika diicipin, air itu berubah menjadi anggur. Dari peristiwa ini kesannya Yesus pelin-pelan ya. Tuhan Yesus pelin-pelan ya. Itu kurun waktunya enggak sampai 1 jam loh. Ya, waktu Maria ngomong, tolong mereka kehabisan anggur. Dia bilang sama Maria, waktuku belum tiba. Ya. Tapi setelah Maria ngomong dengan hamba-hamba itu, Yesus datang juga kepada hamba-hamba atau pelayan itu, memerintahkan pelayan-pelayan itu untuk mengisi tempayan itu dengan air. Lalu air itu berubah menjadi anggur yang sangat-sangat manis seperti itu. Ya. Nah, di sini pelajarannya apa, Saudara? Apa yang bisa kita petik dari kisah Tuhan Yesus ini? Tuhan Yesus tidak menggunakan waktunya sendiri. Ketika ada kebutuhan, ketika ada tawaran di situ, Tuhan Yesus nggak segera memutuskan untuk melakukannya. Betul? Ini urgent loh. Kekurangan anggur itu akan menjadi aib. Dan maminya Maria ini minta tolong kepada Yesus. Ya, secara manusia. Yesus pengen nolong dong. Tapi Yesus bilang, Bu, waktuku belum tiba. Apa yang dimaksud dengan waktuku belum tiba itu apa? Ayo, apa yang disebut waktuku belum tiba ini? Nah, Saudara, kalau kita kaitkan, ketika Tuhan Yesus itu pernah ditanya oleh ahli Taurat dan orang Farisi, tentang alasan dasar apa dia melakukan semuanya itu, Yesus pernah berkata, ya, kalau aku membangkitkan orang mati, aku mengusir setan, aku menyembuhkan orang sakit, itu karena aku melihat Bapakku melakukannya. Karena Bapak melakukannya, maka anak juga mengerjakannya. Ya, nah, dari gambaran ini, kalau kita kaitkan dengan peristiwa ketika Tuhan Yesus mengubah air menjadi anggur, kenapa Yesus berkata, Ibu, waktuku belum tiba. Kenapa? Karena dia belum melihat Bapaknya bergerak. Ya, karena dia belum melihat Bapaknya melakukan sesuatu. Nah, disinilah Saudara, apa yang dikatakan oleh Bapak ini, ya, tentang Yesus ini, dia katakan ketika anakku sudah siap melayani, ya, Yesus tidak terburu-buru untuk melakukannya. Walaupun itu proyek, ya, atau pekerjaan pelayanan ada di depan matanya. Dia melakukannya, nunggu waktunya Bapaknya. Betul? Nunggu waktunya Bapaknya. Nah, di sini kalau Yesus saja belajar seperti itu, kita sebagai pengikut Kristus yang sedang belajar tentang waktu Tuhan ini, harusnya kita mengerti prinsip yang sama, bukan? Segala sesuatu bukan karena ya, Anda kasihan dengan orang sekitar Anda dalam pelayanan gitu. Nah, kita kembali, ya, Tuhan punya waktu, betul? Kapan harus dikerjakannya. Jadi segala sesuatu yang ditawarkan kepada Anda, jangan langsung Anda berpikir bagaimana caranya, kapan, ya, harus bagaimana. Tapi Anda mulai, Bapak, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, ya, apa yang harus kita kerjakan? Kapan kita lakukan pekerjaan ini? Karena aku mau ngerti, aku mau belajar, aku mau memahami tentang waktu Tuhan itu.
Waktunya Tuhan untuk menyembuhkan dia. Waktunya Tuhan untuk menolong dia. Kalau saya ngomong seperti ini, ya, ada beberapa orang yang nggak suka. Dia bilang begini, kalau lihat orang sakit di depan kita, ya, nggak usah nunggu waktunya Tuhan lah. Orang sakit ya harus disembuhkan, tahu? Saya pernah saudara digituin, ya, sama seseorang. Ya. Ketika saya ngomong tentang waktu Tuhan ini, dia bilang, ya kalau itu di depan mata kita, ya langsung aja dikerjain. Gitu. Nah, kita mau belajar nggak di sini? Belajar tentang kairos, waktunya Tuhan ini enggak. Kita mulai mengerti, gitu lah. Kapan Tuhan mulai bergerak, betul? Sampai detail nanti, Anda lihat caranya bagaimana. Itu bukan konsepmu lagi, bukan keinginanmu lagi, bukan ketentuanmu lagi. Dia yang menetapkan, dia yang menentukan, ya. Dia yang akan melakukannya dengan caranya sendiri. Dia hanya mau kita ngikutin polanya dia saja. Ya, polanya dia saja. Nah, saudara, jadi pelajaran tentang Yesus mengubah air menjadi anggur ini, kita bisa memetik pelajarannya. Kelihatannya Yesus terkesan pelin-pelan. Tidak pelin-pelan. Ya. Jadi ketika Yesus ditanya sama Maria tadi, memang Allah Bapaknya belum melakukan sesuatu. Tapi ketika Maria dengan iman tahu bahwa Allah akan melakukan segala sesuatu, dia mempersiapkan para pelayan itu nantinya untuk melakukan apa saja. Bapak mulai bergerak. Ketika bapaknya bergerak, si anak ikut bergerak, betul? Ya, si anak ikut bergerak. Ikut melakukan seperti itu. Itulah yang namanya waktunya Tuhan, ya, yang dilakukan dengan tidak terburu-buru, ya. Ya. Bahkan, ya, Bapak katakan, waktu kematiannya adalah sesuai dengan waktu yang tepat, yaitu pada hari Paskah. Waktu untuk mengorbankan anak domba Allah, semua berada di bawah pengaturan waktuku, anakku, ya. Nah, saudara, berapa kali Tuhan Yesus, ya, mau dibunuh oleh orang-orang yang nggak suka dengan dia. Walaupun upaya apapun yang dilakukan untuk membunuh Yesus, tapi kalau belum waktunya Yesus harus mati, Yesus nggak bakal kena, ya, nggak bakal kena. Disitulah, ya. Jadi ketika mau dijorokin ke jurang itu, Yesus dengan mudah itu bisa menembus kerumunan itu, ya. Nggak ada yang bisa menyentuh mereka. Padahal masih pakai tubuh daging itu, ya. Tapi nggak ada yang bisa menyentuh. Alasannya apa? Nah, alasannya adalah waktu. Belum waktunya mati. Belum waktunya ditangkap. Orang yang berjalan di dalam waktunya Allah, saudara itu. Nah, ini hebatnya seperti itu. Ya, kalau belum waktunya mati, walaupun diupayakan, diancam, ya diserang kayak apapun juga, dia nggak bakal mati. Kayak Yesus itu. Ya. Waktunya sudah ditentukan. Kapan Yesus harus mati? Tanggalnya, harinya, betul? Pas. Dengan tradisi orang Yahudi, ketika mereka merayakan Paskah, betul nggak? Nah, disitulah Yesus menjadi korbannya di situ. Itu tepat sekali. Ya, seperti apa yang terjadi ketika bangsa Israel keluar dari Mesir. Ya, di mana Allah menyuruh untuk Musa, ya, mengoleskan darah binatang di ambang-ambang pintu itu. Itulah Yesus ditinggikan di sana. Ya, tentang darah penebusan itu. Lalu dipanamai, ya, peristiwa itu sebagai Paskah, ya. Nah, Passover dilewati, gitu ya. Nah, Yesus pun juga begitu. Peristiwanya sama persis seperti itu. Jadi cara matinya Yesus pun itu juga menurut waktunya Allah. Amin. Nah, saudara lihat ayat ini. Lukas pasal 8 ayat 14. Tadi dikatakan bahwa waktu itu adalah
sarana untuk orang boleh bertumbuh, gitu ya. Nah, Lukas 8:14, yang jatuh dalam semak duri ialah orang-orang yang telah mendengar firman itu. Dan dalam pertumbuhan selanjutnya, mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Perhatikan ya, bukan sekedar buah, tapi buah yang matang. Ya, buah yang sempurna. Pekerjaan Allah menurut waktunya Allah akan menghasilkan buah yang matang nantinya. Paulus menulis dalam 1 Korintus 2 ayat 6. Sungguh pun demikian, kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Ya. Nah, saudara, Paulus membuat sebuah perbandingan. Ya. Dia memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang. Paulus itu berkata kepada jemaat di Korintus, ya. Kadang-kadang Paulus itu sampai orang Jawa bilang ngelus dodo gitu ya. Karena melihat pertumbuhan dari jemaat di Korintus itu lemot, lelet, ya. Paulus pernah berkata, ditinjau dari sudut waktu, ya, seharusnya kamu sudah menjadi pengajar. Tapi, ya, kalau kamu mendengarkan khotbah, selalu ada requestnya. Om, ya, khotbahnya tentang berkat aja ya. Itu loh om, berkat tercurah, 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 tercurah. Ya. Jangan yang aneh-aneh. Jangan nyinggung-nyinggung. Gitu. Nanti banyak yang kabur loh. Ya, jangan ngomong tentang apa penghakiman. Gitu. Tapi ngomong aja lah tentang kesembuhan, healing. Wah, gitu. Nanti pasti yang datang banyak. Ya. Urapan, urapan, urapan. Berkat, 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 berkat. Nah itu yang dialami oleh jemaat Korintus itu. Paulus sampai bilang ini, sebenarnya dari sudut waktu, harusnya kamu itu sudah bisa makan makanan keras. Tapi karena kondisimu seperti ini, aku nggak bisa memberitakan makanan keras ini kepadamu. Susulah yang aku berikan kepadamu. Ya, susulah yang aku berikan kepadamu. Kita lihat saudaranya. Paulus itu merasa sedih. Waktu yang panjang, ya, di mana jemaat Korintus itu banyak mengalami namanya karunia, 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 karunia ada di situ. Tapi pertumbuhan kerohaniannya itu nggak muncul, ya, nggak nampak. Mereka terus menjadi bayi-bayi rohani terus, yang mengkonsumsi susu terus, ya. Nah, Paulus tadi katakan, ya, sungguh pun demikian kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang. Jadi kadang-kadang ya menghadapi orang ini, nggak semua orang itu bisa menerima. Contoh ya dalam pelajaran-pelajaran di RTM ini. Kalau Anda ketemu dengan beberapa orang, ya, Anda harus lihat siapa yang akan Anda ajak ngomong itu. Siapa yang akan Anda khotbahin itu? Nah, mereka siap enggak untuk menerima makanan keras ini atau tidak? Kalau orang-orang yang Anda hadapi itu adalah orang yang belum matang, mereka enggak bisa terima. Tapi kalau mereka sudah matang, mereka sudah bertumbuh, ngalami dengan Tuhan, ya. Nah, di situ semuanya akan bisa diterima. Waktu itu ternyata adalah satu sarana kesempatan untuk kita bisa bertumbuh, ya. Nah, saudara, harusnya berapa tahun sih orang Kristen bertumbuh itu? Harusnya 3-4 tahun, ya. Anda harusnya sudah mulai mengalami pertumbuhan. Lepas dari status sebagai bayi rohani, betul?
Paling enggak Anda sudah menjadi anak-anak rohani, atau remaja rohani, pemuda rohani, atau dewasa rohani. Ya, meningkat terus, cepat. Ya, cepat untuk mencapai sebuah pertumbuhan, sehingga Anda boleh dikategorikan sebagai orang Kristen yang matang. Amin. Nah, hari-hari ini, banyak orang ingin cepat dapat menjadi pelayanku. Sementara mereka menganggap sistem yang engkau kembangkan lambat dan memerlukan waktu lama untuk memulai pelayanan. Mereka ingin cepat bereaksi. Ya, Yakobus 1 ayat 4. Biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan apapun. Ya, nah saudara, ketekunan itu berarti bicara tentang waktunya yang berjalan, ya, waktu yang berjalan yang kita alami. Nah, ketika kita tekun dan kita boleh belajar dalam waktu itu, kita akan mengalami namanya beroleh buah yang matang tersebut. Daniel pasal 2 ayat 21. Dia mengubah saat dan waktu. Dia memecat raja dan mengangkat raja. Dia memberi hikmat kepada orang bijaksana dan pengetahuan kepada orang yang berpengertian. Ya, jadi ada waktu yang dikelola oleh Allah. Ya, ada yang diangkat, ada yang dipecat, ada yang diberi hikmat, ya. Beri pengetahuan, pengertian dan sebagainya. Daniel 7 ayat 12. Juga kekuasaan binatang-binatang yang lain dicabut dan jangka hidup mereka ditentukan sampai pada waktu dan saatnya. Ya, ini bicara tentang Abaddon. Ya, walaupun itu sesuatu yang akan datang pada saat akhir zaman nanti dan sangat-sangat mengerikan. Ya, reaksi mereka pun, masa kerja mereka pun di muka bumi ini itu juga menurut waktunya Tuhan. Betul? Dimulai dari rapture, betul? Orang-orang percaya disingkirkan dulu. Lalu antikris muncul. Lalu 3,5 tahun kedua, Abaddon yang disebut binatang itu juga muncul. Ya, tapi waktunya nggak panjang. Ketika waktunya habis, Bapak menyuruh anaknya dengan pasukannya untuk meringkus mereka juga. Ditahan 1.000 tahun, ya, di jurang tanpa alas itu. Lalu dikeluarkan sedikit waktu lamanya lagi, bicara waktu lagi ya. Untuk apa? Untuk dihancurkan selama-lamanya. Nah, waktu siapa? Waktu Tuhan. Waktunya Allah. Jadi segala sesuatu harus berhubungan ini, ada kaitannya. Semua dikontrol dengan waktunya Allah. Amin. Iblis pun itu dikontrol waktunya. Kalau hari ini dia boleh mengganggu, menjatuhkan, ya, menggoda orang-orang di muka bumi ini, dan Allah masih izinkan untuk masa, ya, dia boleh bereaksi. Nanti ada waktunya, mereka stop, nggak boleh mengganggu. Karena apa? Kerajaan anakku sedang ditinggikan. Suasananya harus damai. Makanya diringkus. Nggak boleh beroperasi selama 1.000 tahun. Ya, selama 1.000 tahun. Tuhan atur, ada nggak ada? Semuanya itu. Dia waktunya, ya, menurut waktunya Allah itu sendiri. Nah, kalau kita tahu bahwa semuanya dikontrol oleh waktunya Allah, ya. Kita yang berhikmat, kita yang percaya kepada Tuhan, yang belajar pada malam hari ini, kita harus mulai belajar. Belajar apa? Latihan. Latihan untuk mengenal waktu Tuhan itu. Amin. Jadi kita harus mulai latihan di sini. Latihan untuk mengenal waktu. Nah, berapa lama, ya, Tuhan, Engkau izinkan ini. Semua yang terjadi dalam kehidupan kita itu diizinkan oleh Allah untuk melatih kita supaya kita kenal dengan waktunya Tuhan. Amin. Nah, di sini Bapak katakan, jadi aku perlu melatih semua hambaku untuk bertindak benar. Aku perlu melatih semua hambaku, ya, untuk, ya, melakukan bertindak benar tepat
waktu dan memahami waktuku. Ya, jadi dilatih oleh Allah untuk melakukan semuanya itu. Kalau Allah melakukan seperti ini, mungkin saudara ya, dalam benak kita atau hati kita, gimana ya nanti kalau sampai nggak jadi, gimana ya kalau sampai hancur, gimana ya kalau sampai terlambat. Ya, di sini Bapak tegaskan, jangan resah dan jangan khawatir tentang waktumu sendiri. Ketika Tuhan menyodorkan waktunya, lalu muncul keresahan dan kekhawatiran, ya, itu membuktikan bahwa engkau sedang berpikir, ya, menurut ukuran waktumu sendiri. Ya, jadi kalau orang mengalami seperti ini, kalau nggak ditolong selama beberapa hari, ini bisa mati loh, gitu ya. Bisa mati loh, gitu ya. Itu waktu siapa? Waktunya manusia, betul nggak ya? Tapi waktu Allah beda, saudara. Ya, nah, yang membuat suka resah dan khawatir dalam kehidupan kita ini adalah tentang waktu kita sendiri itu loh. Ya, jadi semua hal yang Bapak katakan ini, semua hal yang kukatakan kepadamu itu pasti akan digenapi. Ya, jadi kalau Bapak sudah memberikan konfirmasi tentang waktunya, ya, di sini dia pasti akan menggenapi sesuai dengan apa yang dia perintahkan atau firmankan kepada kita semuanya. Ya, nah, saudara, perhatikan lagi. Ya, ini pesan baik banget. Anakku, pengetahuan tentang waktu yang sesuai dengan waktuku adalah pelajaran yang sangat penting. Dan ini yang harus diajarkan. Apa yang harus dilakukan selama waktu seseorang harus menunggu juga sesuatu yang penting yang harus dipelajari. Ya, jadi kita harus belajar, sabar, menunggu. Ya, apa yang harus kita pelajari, apa yang kita dapat pelajarannya ketika Tuhan mengizinkan dan berjalan di dalam waktunya itu. Ya, Kisah 1 ayat 7. Kisah 1 ayat 7. Jawabnya kepada mereka, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Ya, kita tahu ketika Tuhan Yesus sudah bangkit, lalu 40 hari Tuhan Yesus bersama para murid-muridnya di situ ya, dengan para murid-muridnya. Nah, lalu mengajak beberapa orang, hampir 120 orang ya, diajak pergi ke Bukit Zaitun. Disitulah Yesus diangkat. Nah, itu kalau habis Paskah nanti hari ke-40 itu kan kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ya. Hari kenaikan Tuhan Yesus. Nah, di situ itulah orang-orang mulai bertanya ya tentang masa dan waktu. Kenapa, saudara? Selama itu ya, orang-orang Yahudi ini sedang menunggu ya hadirnya pembebas yang membebaskan mereka dari penjajahan Roma. Ya. Nah, mereka tanya, ya, kapan masa dan waktu pembebasan itu terjadi? Ya. Yesus bilang, ya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Jadi membuat kita ini kadang-kadang ya, nggak bisa nurut ya masuk dalam waktunya Allah ini karena kita kejar kapan masa dan waktu itu ya. Nah, Bapak punya waktu sendiri di situ ya. Kamu nggak usah tahu tentang waktu itu ya. Tapi kita harus masuk dalam waktunya Allah, betul? Jadi mau 5 hari, mau 10 hari, mau setahun, ya, itu bukan masalah saya. Yang harus kita ketahui adalah saya sedang berjalan di dalam waktunya Allah. Amin. Nah, saudara, tentang kedatangan Tuhan. Tuhan bilang apa? Dia tidak ngomong tentang schedule-nya, betul? Kapan dia harus datang ke bumi itu.
Kalau Anda baca dalam 1 Tesalonika, pasal 5, ayat 1 sampai ayat yang ke-12, ya, situ. Tetapi tentang masa dan waktunya, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam hari. Ya, pada malam hari. Nah, saudara, ini kan bicara tentang menanti Tuhan nanti, waktu dia harus turun di awan-awan menjemput orang-orang yang percaya. Ya, kapan waktunya dia datang? Gak ada yang tahu. Ya, nggak ada yang tahu. Yesus ini bilang, dia datang seperti pencuri. Mana ada pencuri mau datang, gitu. Telepon dulu. Pak Among, mau datang. Ngapain? Mau nyolong. Ya. Mau ngambil barang. Barangmu, tak habisin semua di rumahnya. Ngomong gitu. Sebelum dia datang, Pak Among udah ngubungin Hansip. Pak Among udah ngumpulin aparat-aparat semuanya ya. Nah, anak-anak muda suruh berjaga-jaga. Nanti kalau dia datang, tangkap serbu. Seperti itu dong. Ya. Gak ada pencuri mau datang, terus kulan duun, permisi, gitu. Gak ada, gitu ya. Ya, tahu-tahu. Bahkan, ya, pencuri itu mengambil waktu di mana orang itu lengah, sudah tertidur pulas, dia masuk ada di situ. Ya, hari Tuhan ya akan datang seperti pencuri. Nah, artinya apa? Tiba-tiba. Ya. Jadi kita tidak bisa memprediksikan kapan Tuhan itu datang. Siapa yang bisa memprediksikan? Oh, 5 hari lagi Tuhan datang. Saya nggak berani ngomong seperti itu. Ya. Tapi kalau orang tanya sama saya, Pak Gideon, kapan Tuhan datang? Kapan Tuhan akan menjemput kita? Jawaban saya praktis saja. Kalau kamu ingin tahu, kapan Tuhan akan datang? Besok Tuhan datang. Besok Tuhan datang. Ya, ketika saya ngomong seperti itu, besoknya dia datang lagi sama saya. Pak, kok belum datang? Pak Gideon bilang besok datang, bilang gitu ya. Nah, ya. Kapan dia datang, Pak? Besok dia datang. Saya bilang gini loh, prinsip hidup ini, Yesus kan bilang, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Loh. Berilah kami makanan secukupnya untuk hari ini. Ya. Jadi perjalanan kehidupan kita ini bangun sampai tidur. Kalau Anda besok masih bangun, ya, Anda akan berjalan lagi sampai tidur lagi. Betul enggak? Hidup itu 1 hari. Anggap aja besok Tuhan datang. Artinya Anda siap hari ini, betul? Kalau dia nggak datang, jangan kecewa. Memang hari Tuhan itu nggak bisa diprediksi. Karena dia datang seperti pencuri. Dia bilang gitu. Tapi kalau kamu bilang, ya ada orang mungkin 10 tahun lagi Tuhan akan datang. Apa yang kamu lakukan? 9 tahun kamu akan berbuat dosa. Nanti 1 tahun sebelum dia datang, kamu akan jadi orang baik. Betul? Kamu gitu, akan punya peluang untuk berbuat jahat karena apa? Kan masih jauh. Betul nggak ya? Tapi kalau kamu berpikir besok Tuhan datang, setiap hari kamu persiapkan hidupmu untuk ketemu dengan Tuhan. Dia bilang gitu. Jadi arti kata besok itu bukan letterlek. Gitu. Besok itu artinya apa? Hari ini kita hidup, besok ketemu Tuhan. Besok kapan? Itu waktunya Tuhan tuh begitu. Nggak bisa diprediksi, saya bilang. Makanya dia bilang seperti pencuri. Nah, hal yang sama berlaku dalam waktu Tuhan, dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam segala aspek dalam kehidupan kita ini. Siapa yang bisa memprediksi Tuhan? Ketika Anda menyerah pada waktunya Tuhan, Anda mendoakan orang sakit, Mama. Ya. Siapa yang tahu? 2, 3 hari, 10 hari dia akan sembuh.
Eh? Kecuali ya, Tuhan ngomong. Kalau Tuhan memberikan penyataan, 3 hari lagi kamu keluar rumah sakit, kamu sehat. Ada nubuatan, ada pernyataan dari Allah. Itu hal yang berbeda. Artinya Tuhan telah menyatakan waktunya, janjinya akan ditepati untuk orang itu. Betul? Harus bisa membedakan. Jangan dipikir sendiri. Ya, menurut ukuran saya. Ya, kayak tadi maksa Tuhan gitu. Tuhan, ya, aku minta 3 hari. Gitu. Orang ini harus sudah sembuh, sudah sehat. Siapa yang jadi Tuhan? Nah disinilah yang berperan sekarang waktunya siapa? Ketetapan waktu siapa? Itu waktumu, bukan waktunya Tuhan, amin. Kalau Tuhan mau seminggu, Anda pengen 3 hari. Kalau Tuhan mau sehari, Anda kelamaan. Itu kalau, nah, jadi sekarang kita belajar ya. Belajar apa? Tentang waktu Tuhan itu memang nggak bisa diprediksi. Betul? Tapi pasti. Tapi pasti. Apa yang dilakukan, yang dikerjakan oleh Allah itu buahnya sempurna. Memiliki nilai kekal. Indah pada waktunya. Amin. Tapi kita harus mulai sabar dalam menunggu waktunya Tuhan. Nah di sini perlu latihan. Amin. Latihan. Nah saudara, berapa kali Tuhan itu didik saya. Saya seorang hamba Tuhan. Saya hidup oleh iman. Ya, saya nggak punya kerjaan sekuler. Jadi betul-betul ya saya dipelihara oleh Tuhan seperti itu. Nah saudara, satu hari gitu ya, namanya ada kebutuhan. Gitu. Nah waktu itu anak saya baru SD atau SMP kalau salah, SMP. Nah mau ujian ya di sekolahan swasta itu, kalau ujian harus semua SPP, apa uang gedung, semua itu harus lunas. Kalau nggak lunas nggak boleh ikut gitu ya. Nah saya udah dibilangin sama si anak, Pak, ya, tanggal ini, ada suratnya, ada beberapa tunggakan yang belum terbayar. Itu SPP 3 bulan atau apa begitu, 1 semester itu pokoknya harus lunas gitu ya. Nah, terus saya berdoa sama istri kalau macam gitu ya. Aduh, keinginan kita apa? Tuhan gitu ya. Pokoknya sebelum hari itu gitu ya. Ya, kalau hari Senin itu pokoknya hari Minggu lah batas akhirnya. Duit itu harus ada di tangan saya. Gitu ya. Nah, kalau bisa Sabtu, kalau bisa Jumat, lebih cepat nggak apa-apa. Bilang gitu ya. Nah, apa yang terjadi? Minggu, ya, habis pelayanan pun selesai. Nah, sampai malam belum ada berkat masuk. Wah, besok anak mau sekolah, mau ujian, ya, mau ujian. Lalu saya pagi bangun, anak nanya, gitu. Ada anak bertanya pada bapaknya. Lagunya begitu. Tok 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 tok. Wow, gitu ya. Pak, gitu. Udah dibayar belum itu? Lah gitu ya. Apa sudah jawaban saya? Aduh ya. Kayak gini aja. Ya, dibilang itu. Papa percaya. Tuhan pasti begitu ya. Waktu Tuhan itu nggak pernah terlambat. Waktu Tuhan itu tak pernah terlalu cepat. Tuhan pasti pertolongannya tepat pada waktunya. Memang belum Papa bayar. Ya, saya nggak ngomong tentang perkataan iman gitu ya. Sudah aku bayar. Padahal belum dibayar. Gitu. Saya ngomong terus terang kemana? Belum dibayar sih. Gitu. Tapi kamu berangkat aja. Gitu. Kamu berangkat aja. Ya, saya antar nih.
sekolahnya di belakang rumah. Ya. Lalu diantar, ya, terus saya pulang. Saya sampai sekarang saya jadi pikiran, ini si anak nanti ditolak enggak nih, gitu ya. Nah, saudara, setelah itu, saya sampai di rumah, benar, si anak nelpon, wah, kata gurunya saya nggak boleh ikut karena belum membayar. Wah, saudara, saya bilang sama istri, coba cek, ya, tabungan, apa BCA, bilang gitu. Waktu dicek kaget, saudara. Ternyata ada dana masuk ke situ. Yang kirim nggak ngomong-ngomong. Itu burung gagak bisu. Burung gagaknya bisu, jadi nggak ngomong-ngomong, nggak kasih kabar kirim, gitu ya. Lah, jumlahnya bisa cukup dan lebih untuk membayar itu. Lalu saya telepon gurunya, ya, anak saya kan bawa handphone, kasih handphone kamu ke guru. Kasih, saya bilang, memang belum bayar, tapi saya mau datang untuk melunasinya. Izinkan anak saya ikut, bilang gitu. Wah, saudara, itu benar-benar kayak telur di ujung tanduk tuh. Neong, 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 neong. Habis saya bayar semuanya, kalau saya pulang, saya merenung. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, gitu ya. Jadi saudara, pengen saya Jumat, Sabtu, Minggu, saudara. Tapi Tuhan kasihnya Senin. Ya. Betul, Minggu itu dicek belum ada. Nggak tahu itu jam berapa masuknya. Gitu. Nah, dulu saya belum punya M-Banking, jadi nggak bisa masuk cek gitu, nggak. Gitu. Jadi mesti ke ATM dulu, ngecek gitu kalau macam, baru masuk. Seperti itu. Saya banyak belajar tentang waktu-waktu itu. Dididik oleh Tuhan. Ya, ternyata pikiran saya yang pengen cepat tadi itu, dan takut terlambat itu, bagi Tuhan enggak last minute seperti itu. Itu waktunya Tuhan. Jadi kalau bicara tentang waktu Tuhan seperti ini, saya ngomong seperti itu, saya ngalami dengan Tuhan. Ya lah. Ada namanya waktunya Tuhan itu ada. Kenapa Tuhan didik ajar seperti itu? Satu tadi kuncinya. Tuhan ajarkan kita mengalami seperti itu, supaya kita punya rasa takut akan Tuhan. Hormat akan Tuhan. Menghargai waktu Tuhan itu loh. Gak ngeyel, gak ngajarin Tuhan. Ya, gak ngerecoin Tuhan untuk cepet gitu loh. Kekhawatiran, kecemasan karena kita menggunakan logika kita tentang waktu kita sendiri. Amin. Nah, lanjut ya. 1 Tawarikh pasal 12 ayat 32. Dari Bani Isakar, orang-orang yang mempunyai pengertian tentang saat-saat yang baik, sehingga mereka mengetahui apa yang harus diperbuat orang Israel. 200 orang kepalanya dan segala saudara sukunya, mereka yang di bawah perintah mereka. Ya, nah, saudara, dalam peperangan bangsa Israel itu juga dia bergantung dengan orang-orang yang punya ngerti tentang timingnya Tuhan seperti itu ya. Nah, Daniel pasal 7 ayat 11 sampai 13. Aku terus melihatnya karena perkataan sombong yang diucapkan tanduk itu, aku terus melihatnya sampai binatang itu dibunuh. Tubuhnya dibinasakan dan diserahkan ke dalam api yang membakar. Juga kekuasaan binatang-binatang yang lain dicabut. Dan jangka hidup mereka ditentukan sampai pada waktu dan saatnya. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawanya di hadapannya. Ya, ini tadi ayat yang menjelaskan tentang Abaddon tadi ya. Ayat penutup saudara malam hari ini, Habakuk 2 ayat 2 sampai 3. Lalu Tuhan menjawab, aku demikian tuliskanlah penglihatan itu dan ukirlah itu pada loh-loh supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu. Sebab itu sungguh-sungguh akan datang
dan tidak akan bertangguh. Amin. Jadi kalau saudara sudah mengalami Tuhan, janji Tuhan dalam kehidupan Anda. Tapi apa yang dijanjikan Tuhan itu kok belum terjadi dalam kehidupan kita. Ya, apabila berlambat-lambat, menurut pikiranmu, kok lama banget ya, gitu ya. Belajar untuk menanti. Nantikanlah itu. Sebab sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Pasti akan terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan nggak pernah bohong. Amin. Waktu Tuhan itu tepat. Ya, dalam kehidupan kita ini. Nah, saudara, kita lanjut untuk besok ya, hari Senin ya. Kita akan lanjutkan materi pelajaran ini. Nah, nanti kita akan cerita lagi nih. Kadang-kadang Tuhan itu menanti manusia. Kenapa pertolongan Tuhan itu kok lambat? Alasannya apa? Nah, karena ada kurangnya respon dari orang-orang yang harusnya dipakai oleh Tuhan. Tapi karena mereka belum, ya masih bantah-bantahan. Jadi akhirnya sepertinya pertolongan Tuhan itu jadi agak mundur seperti itu. Ya, nah itu nanti yang akan kita bahas di pelajaran berikutnya hari Senin nanti. Oke Bapak Saudara, terima kasih untuk perhatiannya malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Oke, yuk saudara.